Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ervin Memesyara Tabela, yaitu saya sendiri, lalu ada Sepia Karisma, Wulandari, Rizka Anissa, Rina Nurhida, dan Tiara Fadilah akan menjelaskan materi mengenai metabolisme zat gizi. Langsung saja ke bahasan pertama, itu akan disampaikan oleh Wulandari. Pengertian metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani yang artinya metabolismos atau perubahan, adalah semua reaksi kimia yang terjadi pada suatu organisme, termasuk yang terjadi pada tingkat sel. Metabolisme ialah suatu proses dalam tubuh yang mana pada proses ini zat gizi diubah untuk menjadi energi. Energi yang dihasilkan dari proses ini selanjutnya akan difungsikan untuk segala macam kegiatan seperti berpikir, bernapas, dan juga berbicara. Oleh sebab itu, suatu makhluk hidup yang mempunyai metabolisme tubuh kurang baik akan kesulitan melakukan aktivitasnya. Metabolisme juga sering disamakan dengan makna proses mencerna, padahal keduanya mempunyai beda yang mencolok yang belum banyak diketahui. Proses mencerna ialah proses yang ada di dalam tubuh dengan ciri mengolah dan juga memecah makanan yang masuk menjadi zat gizi. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa terjadi proses mencerna dahulu sebelum metabolisme itu terjadi. Fungsi metabolisme. Yang pertama ada penghasil energi. Metabolisme ialah proses yang menghasilkan energi bagi tubuh sebab pada akhir dari 3 prosesnya ialah energi. Energi ini didapat dari perubahan suatu zat yang ada di makanan lalu diolah dengan bantuan air dan juga enzim. Energi yang dihasilkan selanjutnya akan digunakan oleh otot untuk menjalankan beragam aktivitas, diantaranya ialah berpikir, berbicara, dan juga berlari. Yang kedua ada pengganti sel atau jaringan yang rusak. Pada proses metabolisme, salah satunya yaitu metabolisme protein, yang mana protein ialah suatu polimer dari monomer asam amino. Polimer ini yaitu protein mempunyai beraneka ragam fungsi. Salah satunya ialah sebagai pembentuk struktur sel atau pengganti sel yang rusak. Bisa diartikan bahwa dengan metabolisme yang baik pastinya mempunyai sel yang baik tanpa kerusakan. Yang pertama ada respirasi jaringan pada tubuh, yang kedua pertumbuhan jaringan tubuh, dan yang ketiga yaitu penyusun unit pembangun sel. Secara umum, metabolisme memiliki 2 arah lintasan reaksi kimia organik. Katabolisme yaitu reaksi yang mengurai molekul senyawa organik untuk mendapatkan energi. Anabolisme yaitu reaksi yang merangkai senyawa organik dari molekul-molekul tertentu untuk diserap oleh sel tubuh. Kedua arah lintasan metabolisme dibutuhkan setiap organisme untuk bisa bertahan hidup. Arah lintasan metabolisme ditetapkan oleh suatu senyawa yang dikata sebagai hormon dan dipercepat atau dikatalis oleh enzim. Pada senyawa organik, penentu arah reaksi kimia dikata promoter dan penentu percepatan reaksi kimia dikata katalis. Pada setiap arah metabolisme, reaksi kimiawi melibatkan sejumlah substrat yang bereaksi dengan dikatalis enzim pada jenjang-jenjang reaksi. Manfaat menghasilkan senyawa intermediate yang merupakan substrat pada jenjang reaksi berikutnya. Semuanya pereaksi kimia yang terlibat pada suatu jenjang reaksi dikata metabolom. Semua ini dipelajari pada suatu cabang ilmu biologi yang dikata metabolomika. Jalur-jalur metabolisme yang penting mencakup yang pertama yaitu jalur umum. Ada metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, metabolisme protein, metabolisme asam nukleat, dan metabolisme asam asetat. Katabolisme. Jalur katabolisme yang menguraikan molekul kompleks dijadikan senyawa sederhana yang mencakup yang pertama ada respirasi sel. Jalur metabolisme yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan NADPH dari molekul-molekul bahan bakar seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Jalur-jalur metabolisme respirasi sel juga terlibat dalam pencernaan makanan. Yang pertama ada katabolisme karbohidrat, yang kedua glikogenolisis, pengubahan glikogen dijadikan glukosa, yang ketiga glikolisis, pengubahan glukosa dijadikan pirufat dan ATP tanpa membutuhkan oksigen. Yang keempat ada jalur pentosa, pembentukan NADPH dari glukosa, dan yang kelima ada katabolisme protein fat, hidrolisis protein dijadikan asam amino. Yang kedua ada respirasi aerobik. Yang pertama ada transfer elektron dan fosforilasi oksidatif. Yang ketiga ada respirasi anaerobik yang meliputi daur klori, fermentasi asam laktat, dan fermentasi etanol. Anabolisme. Jalur anabolisme yang membentuk senyawa-senyawa dari prekursor sederhana mencakup yang pertama ada glikogenesis, pembentukan glikogen dari glukosa.
Yang kedua ada gluconeogenesis, pembentukan glukosa dari senyawa organik lain. Yang ketiga, jalur sintesis porfirin. Yang keempat, jalur HMG-CoA reduktase mengawali pembentukan kolesterol dan isoprenoin. Yang kelima, metabolisme sekunder, jalur-jalur metabolisme yang tidak esensial untuk pertumbuhan, perkembangan, maupun reproduksi, namun biasanya berfungsi secara ekologis, misalnya pembentukan alkaloid dan terpenoid. Dan yang keenam yaitu fotosintesis, siklus kafein, dan fiksasi karbon. Metabolisme zat gizi makro. Zat gizi makro adalah makanan utama yang membina tubuh dan memberi energi. Zat gizi makro dibutuhkan dalam jumlah besar dengan satuan gram. Zat gizi makro terdiri atas karbohidrat, protein, dan lemak. Metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah pertukaran zat organisme yang meliputi dari proses fisika dan proses kimia. Pembentukan dan penguraian dari zat yang ada di dalam tubuh yang memungkinkan berlangsungnya hidup. Macam-macam karbohidrat ada dua, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri dari monosakarida dan disakarida, sedangkan karbohidrat kompleks terdiri dari polisakarida dan serat. Sumber karbohidrat. Makanan yang mengandung karbohidrat yaitu gandum, kentang, beras, ubi, jagung, singkong, pisang, roti, dan kacang-kacangan. Jenis metabolisme karbohidrat. Yang pertama yaitu anabolisme. Anabolisme berperan sebagai pembentukan molekul, sedangkan katabolisme berperan sebagai penguraian molekul. Proses metabolisme karbohidrat. Makanan dicerna, kemudian diurai. Selanjutnya, karbohidrat mengalami proses hidrolisis atau penguraian dengan menggunakan molekul air yang mengurai polisakarida menjadi monosakarida. Fungsi karbohidrat yaitu sebagai sumber energi, pemberi rasa manis pada makanan, khususnya pada monosakarida dan disakarida, penghemat protein, pengatur katabolisme lemak, dan membantu pengeluaran feses. Yaitu metabolisme protein. Metabolisme protein adalah metabolisme yang berasal dari asam amino yang sumbernya dari asam itu sendiri. Protein adalah molekul makro terbesar dalam tubuh setelah air. Protein terdapat pada beberapa setiap sel makhluk hidup. Sumber protein ada dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani contohnya daging sapi, daging domba, daging kambing, ayam, ikan, telur, susu, dan aneka olahannya. Sedangkan protein nabati contohnya tahu, tempe, kacang kedelai, dan kacang-kacangan. Proses metabolisme protein. Proses pencernaan protein sebagian besar terjadi di dalam usus dengan bentuk yang telah berubah, yakni proteose, pepton, dan polipeptida besar. Fungsi protein antara lain yaitu pembentukan dan pemeliharaan jaringan dan sel-sel tubuh, pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh, mengatur keseimbangan air, memelihara netralitas tubuh, pembentukan antibodi, dan mengangkut zat-zat gizi serta sumber energi dan pemberi kalori. Yaitu metabolisme lemak. Metabolisme lemak merupakan proses yang dimana asam lemak dicerna, kemudian dipecah untuk energi atau disimpan dalam tubuh manusia untuk penggunaan energi di masa depan. Lemak adalah senyawa kimia tidak larut air yang disusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Untuk melarutkan lemak dibutuhkan pelarut khusus seperti ether, kloroform, dan benzena. Seperti halnya karbohidrat dan protein, lemak juga merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Lemak termasuk pembangun dasar jaringan tubuh karena ikut berperan dalam membangun membran sel dan membran beberapa organel sel. Sumber lemak. Makanan yang mengandung lemak baik, contohnya yaitu daging, alpukat, biji-bijian, kacang-kacangan, minyak zaitun, krim, susu, telur, dan keju. Proses metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna, kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Ketika makanan masuk ke dalam usus akan mengalami kontraksi yang merangsang keluarnya hormon kolestokinin. Hormon tersebut dapat merangsang kantong empedu berkontraksi dan menghasilkan cairan empedu.
Cairan empedu mengandung garam yang berfungsi untuk mengemulsi lemak menjadi butiran lemak dengan ukuran yang lebih kecil. Ukuran butiran lemak yang lebih kecil akan memudahkan proses hidrolisis lemak oleh lipase yang diproduksi pankreas. Proses metabolisme sebagian besar terjadi di dalam usus, namun juga dapat terjadi pada hati, sel-sel otot, dan sel-sel lemak untuk dipakai sebagai energi atau disimpan sebagai energi cadangan. Selanjutnya ada jenis-jenis lemak. Yang pertama ada asam lemak, terdiri dari asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Yang kedua ada gliserida, terdiri dari gliserida netral dan fosfogliserida. Yang ketiga ada lipid kompleks, terdapat lipoprotein dan glikolipid. Yang keempat ada non-gliserida, terdiri atas sphingolipid dan steroid. Selanjutnya ada klasifikasi lemak. Berdasarkan jenis ikatannya, asam lemak dibagi menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh merupakan struktur lemak dengan hidrokarbon ikatan tunggal yang berbahaya bagi tubuh kita. Kenapa? Karena dapat melekat sekaligus menggumpal dan itu dapat mengganggu sistem peredaran darah dalam tubuh kita. Asam lemak jenuh banyak terdapat pada lemak hewani. Yang selanjutnya ada asam lemak tak jenuh, merupakan struktur lemak dengan hidrokarbon dengan satu atau lebih ikatan lengkap atau ganda, dan asam lemak ini menguntungkan bagi tubuh kita. Asam lemak tak jenuh banyak terdapat pada lemak nabati. Berdasarkan struktur kimianya, lemak terbagi menjadi tiga, yaitu lemak sederhana, lemak campuran, dan lemak derivat. Lemak sederhana merupakan lemak yang disusun oleh trigliserida, yaitu 3 asam lemak dan 1 gliserol. Contohnya adalah lilin dan minyak. Yang kedua ada lemak campuran, merupakan lemak yang terdiri dari asam lemak dan gugus tambahan lain selain lemak. Contohnya adalah lipoprotein, mengandung protein, dan fosfolipid mengandung fosfat. Yang ketiga ada lemak derivat, merupakan senyawa lemak yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid. Contohnya adalah kolesterol dan asam lemak. Berdasarkan jenisnya, lemak terbagi menjadi 2 jenis, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani adalah lemak-lemak yang bersumber dari hewan-hewan. Contoh dari lemak ini adalah susu, telur, ikan laut, minyak ikan, dan daging. Yang kedua adalah lemak nabati, adalah lemak-lemak yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Contoh dari lemak ini adalah jagung, kedelai, kacang tanah, kacang polong, kelapa sawit, biji bunga matahari, dan juga jenis kacang-kacangan lainnya. Selanjutnya ada fungsi lemak, yaitu sebagai cadangan energi dalam bentuk sel lemak, pelindungan organ penting tubuh saat terjadi goncangan karena memiliki struktur seperti bantalan. Lemak dapat melindungi tubuh dari suhu yang rendah, melindungi tubuh dari perubahan suhu lingkungan. Salah satu bahan dasar yang dibutuhkan untuk produksi hormon vitamin, membran sel, dan membran organel sel, pelarut vitamin A, D, E, dan K sebagai bahan penyusun empedu dan asam folat. Yang terakhir, mengoptimalkan fungsi pencernaan. Lemak dapat memperlambat sistem pencernaan saat proses pencernaan berlangsung, sehingga rasa lapar tidak muncul terlalu cepat. Selanjutnya ada metabolisme zat gizi mikro. Zat gizi mikro adalah zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil. Kelompok yang disebut juga dengan mikronutrien ini terdiri atas vitamin dan mineral. Mikronutrien biasanya diukur dalam satuan miligram atau mikrogram. Selanjutnya ada metabolisme vitamin. Vitamin merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Oleh karena itu, vitamin digolongkan ke dalam kelompok mikronutrien, yang artinya nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Meski demikian, vitamin memerankan beberapa fungsional dan mengatur metabolisme di dalam tubuh. Vitamin dapat dibedakan menjadi 2, yaitu vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Dan vitamin larut lemak, yang termasuk vitamin larut lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Lalu, kelebihan vitamin yang larut lemak akan disimpan di dalam liver atau hati dan tidak akan dihilangkan dari tubuh. Sedangkan vitamin yang larut air adalah vitamin B dan C. Kelebihan vitamin ini disimpan seperlunya dan sisanya akan dikeluarkan oleh tubuh. Lalu ada perbedaan vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Yang menjadi pembedanya yaitu penyerapan. Vitamin larut air langsung masuk ke dalam aliran darah, sedangkan vitamin larut lemak menuju kelenjar getah bening lalu dimasukkan ke aliran darah. Lalu selanjutnya ada transport. Vitamin larut air tanpa protein pembawa, vitamin larut lemak membutuhkan protein pembawa. Selanjutnya ada penyimpanan. Bersirkulasi bebas, tidak bisa disimpan. Sedangkan vitamin larut lemak disimpan pada sel yang berasosiasi dengan lemak. Lalu ada ekskresi. Vitamin larut air melalui ginjal dan kelebihannya dibuang melalui urin. Sedangkan vitamin larut lemak, sukar untuk diekskresi, cenderung disimpan pada lemak. Lalu selanjutnya ada toksisitas. Vitamin larut air meningkat jika konsumsinya berlebih. Selanjutnya vitamin larut lemak meningkatkan jika konsumsinya berlebih. Selanjutnya fungsi dari vitamin yaitu membantu mengatur metabolisme, mencegah penyakit kronis seperti penyakit jantung dan kanker, memelihara nafsu makan, kesehatan mental dan kekebalan tubuh, prekursor enzim, prekursor bahan pembawa sinyal. Beberapa vitamin berfungsi langsung dalam metabolisme penghasil energi. Jalur metabolisme yang menghasilkan energi mendukung kerja sel glikolisis, siklus Krebs, transport elektron, dan B-oksidasi.
Kebutuhan vitamin dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan keadaan fisiologis seperti kehamilan, menyusui, dan kerja berat tubuh. Lalu selanjutnya ada vitamin yang larut dalam lemak. Terdiri dari vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sumbernya bermacam-macam, salah satunya dari sayur-sayuran, buah-buahan berwarna kuning dan merah, lalu dari hati, susu, dan daging. Selanjutnya ada vitamin yang larut air. Vitamin-vitaminnya terdiri dari vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, dan vitamin B6. Sumbernya juga bermacam-macam, salah satunya dari hati, ginjal, susu, mentega, kuning telur, ikan, kacang-kacangan, dan juga kulit ari padi. Selain itu, vitamin yang termasuk ke dalam vitamin yang larut air ada vitamin B11, vitamin H, vitamin C, vitamin B12. Sumbernya juga bermacam-macam, salah satunya dari kacang-kacangan, ragi, hati, daging, pisang, lemon, dan sayuran hijau. Senyawa serupa vitamin. Selain vitamin, tubuh juga memproduksi senyawa lain yang juga berperan dalam kelancaran metabolisme di dalam tubuh. Senyawa ini memiliki karakteristik dan aktivitas yang mirip dengan vitamin, sehingga seringkali disebut dengan istilah senyawa serupa vitamin. Contohnya seperti kolina. Kolina merupakan salah satu senyawa yang termasuk dalam golongan senyawa serupa vitamin yang berperan dalam pengaturan sistem saraf yang baik dan beberapa metabolisme sel. Yang kedua ada myenositol yang berperan dalam senyawa antioksidan dan penyusun sel darah merah. Yang ketiga ada karnitina yang berperan sebagai sistem transportasi asam lemak dan pembentukan otot tubuh. Istilah kelebihan dan kekurangan vitamin beserta contohnya. Ada hipovitaminosis seperti kurang vitamin tetapi tidak sakit, ada avitaminosis kurang vitamin menjadi sakit, ada hipervitaminosis kelebihan vitamin. Salah satu contohnya adalah akibat defisiensi vitamin A seperti rambut senja, herosis atau kornea mengering, akibat kelebihan vitamin A menjadi mual, pandangan kabur, atau rambut rontok. Selanjutnya ada metabolisme mineral. Mineral merupakan kofaktor dari enzim-enzim yang berperan dalam metabolisme tubuh. Mineral memegang peranan penting seperti pemeliharaan fungsi tubuh, baik pada tingkat sel, jaringan, organ, maupun fungsi secara keseluruhan. Menurut jenisnya, mineral terbagi menjadi dua. Ada mineral organik, berguna bagi tubuh kita, yang berasal dari nasi, ayam, ikan, telur, sayur-sayuran, atau buah-buahan. Selanjutnya ada mineral organik yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, contohnya seperti merkuri, arsenik, magnesium, atau bahan kimia hasil dari resapan tanah. Lalu ada contoh mineral makro beserta fungsi dan sumbernya. Salah satunya ada kalsium, berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, serta merangsang kontraksi otot, berasal dari sumber keju, susu, tepung, tulang, dan kacang kedelai. Lalu ada natrium, berfungsi untuk pengatur tekanan osmotik dan tekanan darah normal. Sumbernya berasal dari wortel, telur, susu, sayuran hijau, dan garam dapur. Selanjutnya ada contoh mineral mikro beserta fungsi dan sumbernya. Salah satunya adalah besi, berfungsi untuk pembentukan hemoglobin sel darah merah. Sumbernya berasal dari kuning telur, jantung dan hati ginjal sapi, kerang-kerangan, asparagus, dan kacang. Lalu ada yodium, berfungsi untuk pembentukan kelenjar gondok dan metabolisme bentuk lemak berlebih, berasal dari bawang dan ikan laut. Selanjutnya ada mekanisme metabolisme mineral. Setiap zat mineral yang masuk ke dalam tubuh harus dicerna dalam saluran cerna oleh enzim yang memecah unit besar menjadi unit yang lebih kecil. Proses tersebut disebut dengan hidrolisis. Proses ini terdiri dari senyawa yang menyatu dengan air kemudian memecah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Unit yang lebih kecil kemudian diserap dari usus halus dan diangkut ke hati melalui sistem dalam kotak. Mineral dimetabolisasi secara tersendiri satu sama lain. Metabolisme tersebut dapat dilaksanakan menurut kebutuhan tubuh dan proses yang berbeda untuk setiap mineral. Lalu ada fungsi mineral. Secara umum, fungsi mineral bagi tubuh itu yang pertama sebagai menyediakan bahan sebagai bahan komponen penyusun. Yang kedua itu membantu fungsional organ seperti memelihara irama jantung, kontraksi otot, produksi saraf, dan keseimbangan asam basa. Lalu yang ketiga itu memelihara keteraturan metabolisme seluler. Selanjutnya ada gangguan metabolisme. Gangguan metabolisme itu merupakan kelainan yang terjadi dalam proses metabolisme. Ada banyak sekali bentuk gangguan metabolisme. Berikut ini adalah beberapa bentuk gangguan metabolisme yang paling umum. Yang pertama itu adanya reaksi kimiawi tak wajar yang menghalangi metabolisme normal. Lalu kurangnya enzim atau vitamin yang penting untuk reaksi kimia dalam tubuh. Lalu ada kelainan atau penyakit pada pankreas, hati, kelenjar endokrin, atau organ-organ lainnya yang berperan dalam metabolisme. Dan yang terakhir itu kekurangan zat gizi tertentu. Penyebab gangguan metabolisme.
Penyakit metabolisme itu biasanya disebabkan adanya gangguan atau terhentinya fungsi organ tertentu. Kondisi ini mungkin merupakan dampak kekurangan hormon dan enzim penting, konsumsi makanan tertentu yang berlebihan, atau faktor genetik. Bahkan, ada yang berawal dari mutasi beberapa gen pada tubuh manusia. Mutasi-mutasi ini menghasilkan kelompok kondisi yang dikenal sebagai kelainan metabolik bawaan. Macam-macam gangguan metabolisme. Yang pertama itu ada diabetes mellitus. Diabetes ini terbagi menjadi dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Adanya gangguan pada hormon insulin menyebabkan perubahan kadar gula darah yang tak dikontrol. Akibatnya, tubuh menghadapi resiko komplikasi diabetes yang berbahaya. Diabetes tipe 1 itu sel T dari sistem imun merusak sel beta pankreas sehingga tidak lagi mampu menghasilkan insulin. Diabetes tipe 2 yaitu tubuh tidak mampu merespon insulin dengan baik sehingga kadar gula darah melebihi batas normal. Yang kedua yaitu penyakit Gaucher. Gangguan metabolisme ini membuat tubuh tidak dapat mencerna jenis lemak tertentu dengan baik. Lemak akhirnya menumpuk dan menyebabkan pembengkakan pada hati, sumsum tulang, jaringan tulang, dan limpa. Yang ketiga yaitu malabsorpsi glukosa dan galaktosa. Penyakit ini ditandai dengan kesalahan pengiriman glukosa dan galaktosa pada dinding lambung yang menyebabkan dehidrasi dan sakit diare. Yang keempat ada hemochromatosis bawaan, kondisi ketika tubuh menyimpan mineral zat besi yang berlebih dalam beberapa organ. Penumpukan zat besi dapat meningkatkan risiko kanker hati, sirosis, diabetes, dan gangguan fungsi jantung. Gangguan metabolisme ini ditandai dengan nyeri sendi, penurunan berat badan, dan perubahan warna kulit menjadi keabuan. Penderita itu perlu menjalani pengobatan dan perubahan pola makan untuk mengurangi kadar zat besi dalam darahnya. Yang kelima itu ada phenylketonuria atau PKU yang merupakan penyakit metabolisme bawaan yang menyebabkan penumpukan asam amino fenilalanin dalam tubuh. Tanda-tanda PKU ini yaitu napas berbau eksim, ukuran kepala yang kecil, lalu keterbelakangan mental, dan gangguan pertumbuhan. Yang keenam itu ada penyakit urin sirup maple atau MSUD. Penyakit ini mengganggu metabolisme beberapa jenis asam amino sehingga menyebabkan kerusakan pada saraf dengan cepat. Pada balita, penyakit ini menimbulkan gejala khas berupa perubahan bau urin menjadi manis seperti sirup maple. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.